Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PKN kelas 9. Pada video ini akan dibahas materi bab 2, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Pada bab 2 ini terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama, makna alinea pembukaan UUD 1945. Yang kedua, pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Dan yang ketiga, sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan UUD 45. Di video ini kita akan membahas pokok bahasan yang pertama, yaitu makna alinea pembukaan UUD 1945. Langsung saja kita akan membahas alinea yang pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kalimat ini mengandung makna bahwa kemerdekaan adalah hak kodrati manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, hak yang melekat pada manusia itu sendiri. Di alinea pertama ini juga ditegaskan bahwa kemerdekaan bukan hanya milik perorangan, tetapi hak segala bangsa, yang berarti setiap manusia berhak untuk merdeka. Bahkan orang yang miskin pun berhak untuk merdeka. Selain itu, ditegaskan juga bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dari kalimat di atas dunia menjadikan bangsa Indonesia mengemban tugas mulia untuk menghapus penjajahan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Itulah yang menjadikan alasan Indonesia membantu beberapa negara yang mengalami penjajahan, seperti halnya negara Palestina. Nah, untuk membantu perdamaian itu, Indonesia mengirim kontingen Garuda atau disingkat KONGA atau pasukan Garuda, yaitu pasukan Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Itulah penjelasan alinea yang pertama. Alinea yang kedua berisi dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dari makna alinea kedua, menceritakan bagaimana perjuangan pahlawan bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan untuk merebut kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan rakyat Indonesia dan bukan pemberian dari negara lain. Menyatakan kemerdekaan bukanlah tujuan akhir dari Indonesia, tetapi kemerdekaan harus diwujudkan bangsa yang bersatu. Bersatu artinya tiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Selain itu, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan bangsa yang berdaulat. Berdaulat artinya kebebasan menentukan tujuan dan nasibnya sendiri. Dan juga adil dan makmur, berarti terwujudnya pemerintahan yang memberikan kesetaraan warga negara untuk memperoleh hak dan kewajiban demi tercapainya kemakmuran bangsa Indonesia. Itulah penjelasan makna dari alinea kedua. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Di alinea yang ketiga ini, bangsa Indonesia mengakui kemerdekaan yang diperoleh bukan semata-mata karena perjuangan rakyat Indonesia, tetapi juga karena rahmat dari Allah. Untuk itu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan atau bangsa yang memiliki keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di alinea ketiga ini juga kembali diproklamasikan pernyataan Indonesia yang merdeka dari kalimat maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sehingga isian alinea ketiga dengan proklamasi memiliki hubungan yang tidak terpisahkan, yaitu proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada 17 Agustus 1945 adalah berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Itulah penjelasan dari alinea ketiga. Alinea keempat. Isi dari alinea keempat merupakan alinea yang paling panjang.
Di dalam alinea ini memuat tujuan negara yang terbagi menjadi tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maksud dari kalimat ini adalah pemerintah wajib melindungi rakyat dari ancaman dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri, pemerintah harus menjamin kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, tidak ada kekuasaan sewenang-wenang terhadap rakyat. Sedangkan ancaman yang berasal dari luar negeri, pemerintah harus menyediakan badan keamanan untuk menjaga perbatasan seperti mempersiapkan TNI di setiap wilayah, baik dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Darat. Tujuan kedua yaitu memajukan kesejahteraan umum. Maksud dari kalimat ini adalah pemerintah wajib menggerakkan roda perekonomian dan pengolahan wilayah baik dari darat maupun dari laut untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Tujuan yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maksud dari kalimat ini adalah negara harus menyediakan suatu lembaga yang menyediakan pendidikan. Selanjutnya, tujuan umum, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maksud dari kalimat ini adalah dalam pergaulan internasional, Indonesia turut dalam usaha menertibkan dunia dengan prinsip kemerdekaan yang artinya Indonesia bebas menentukan kebijakan dalam membantu sebuah negara tanpa adanya paksaan dari negara lain. Itulah 4 tujuan dari negara Indonesia yang harus dilakukan untuk mengisi kemerdekaan sampai hari ini. Selain tujuan negara, alinea keempat juga memuat ketentuan dasar negara. Berdasar dari penggalan kalimat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum dan mengharuskan terdapatnya sebuah undang-undang dasar. Kalimat ini juga menjadi dasar hukum bahwa pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan sumber dari adanya UUD NRI tahun 1945. Dengan demikian, pembukaan UUD NRI tahun 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal di dalam UUD NRI tahun 1945. Makna lain yang terdapat dalam alinea keempat yaitu memuat bentuk dan norma negara berdasar dari penggalan kalimat yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kalimat ini menyatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik yang berkedaulatan rakyat. Adapun bagian kalimat Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dapat diartikan bahwa Indonesia merupakan suatu negara republik dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, terlihat suatu norma negara yaitu kekuasaan berada di tangan rakyat. Yang terakhir adalah dalam alinea keempat terdapat dasar negara Indonesia. Itulah penjelasan makna dari setiap alinea pembukaan UUD NRI tahun 1945. Dapat kita simpulkan bahwa alinea 1, 2, dan 3 menjelaskan keadaan Indonesia sebelum Indonesia merdeka sampai memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan alinea keempat menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh negara Indonesia setelah merdeka atau untuk mengisi kemerdekaan sampai hari ini. Demikian video pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.